warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Perbau Mataram, Bapak Suratiman SPD MPD. Yang terhormat Bapak Prayitno selaku Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Perbau Mataram, Batik Sembagi beserta tim, serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di kegiatan berbagi praktik baik pada siang hari ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar berbagi praktik baik menumbuhkan budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Perbau Mataram, Jumat 10 Juni 2024. 7 Juni 2024. Baiklah, saya sebagai moderator akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara atau kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Suratiman SPD MPD. Kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semuanya. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat Pak Prayitno selaku Ketua Ombel Batik Sembagi dan seluruh tim, narasumber kita Bapak Andrian Lahirda untuk yang pertama kali, Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Perbau Mataram dan seluruh peserta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri mengikuti kegiatan webinar di kelompok belajar sekolah kita tadi Sembagi untuk seri pertama, yaitu menumbuhkan Budaya positif di sekolah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada semua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan. Pertama, terima kasih kepada kelompok belajar sekolah kita yang dengan ini edisi perdana untuk membuat webinar, dan mudah-mudahan ini akan berkelanjutan terus-menerus Bapak Ibu, ya. Dan narasumbernya juga dari kita saja, ya. Nanti kalau diperlukan kita bisa mengundang dari pihak yang lain, bisa dari komunitas belajar yang lain, bahkan mungkin bisa dari BGP, ya, dari Balai Guru Lampung. Komunitas belajar mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik, ya. Ini jadi kalau dulu ada MGMP masing-masing untuk mata pelajaran, tapi sekarang di kurikulum Merdeka ini dikuatkan dengan komunitas belajar. Bahkan setiap sekolah, ya, itu diharapkan mempunyai komunitas belajar. Intinya belajar bersama, Bapak Ibu. Ya. Kalau saya berharap memang dengan belajar bersama ini
kompetensi Bapak Ibu itu akan merata, ya akan merata, dan kita itu memang fokusnya sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita berfokus kepada peserta didik, meningkatkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sama kan enak, jadi seandainya ada perbedaan juga jangan sampai panik, ya gitu. Jadi mungkin kedepannya itu bisa diagendakan, apakah kita mau seminggu sekali, ini kan berkelanjutan terus Bapak Ibu, ya. Seperti dibilang Mas Menteri, bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah untuk anak didik kita, ya, untuk anak didik kita. Ya, akhirnya kita juga akan ikut kena lintas dari itu. Ya. Jadi selanjutnya harapan tadi kedepannya ini dapat berjalan secara baik, dan untuk nanti namanya berbagi praktek baik Bapak Ibu. Jadi siapapun di komunitas kita itu silahkan saja, ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kita jangan berhenti belajar. Seperti pernah saya sampaikan dan sering saya ulang, kalau kita berhenti belajar sudah kita berhenti ngajar aja, ya gitu. Karena perkembangan di sana anak-anak itu kalau belajar mungkin melebihi kita, walaupun mungkin kalau macam mohon maaf kita sudah difasilitasi dengan platform Merdeka Mengajar. Ini nanti kalau kita buka raportnya, kita masing-masing akan kelihatan di masing-masing ini sudah mengoptimalkan belum platform Merdeka Mengajar itu. Jujur, saya sendiri juga baru buka kemarin, baru pelatihan berapa, ya itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu jangan seperti saya, harusnya lebih dari saya, gitu, ya. Platform Merdeka Mengajar itu sudah disediakan oleh pemerintah dan kita tinggal mengisi. Dan ini juga Kombel kita ini dikaitkan juga dengan platform Merdeka Mengajar. Ya. Tetap semangat Bapak Ibu, ikuti dengan baik-baiknya. Namanya berbagi praktek baik, itu nanti seterusnya akan berkelanjutan sehingga membawa perubahan untuk anak didik kita. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan saluran ketegasan membuka peluang kita kembali untuk ikut aktif di komunitas belajar SMK Negeri 1 Mataram. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Marbau Mataram kepada Bapak Andrianto Farindra SD. Kami persilakan. Bapak ada menggunakan mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suratiman SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Marbau Mataram, juga Bapak Prayitno SPD selaku Ketua Komunitas Belajar Batik Sembagi Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Marbau Mataram. Langsung saja Bapak Ibu, tentunya bersama-sama kita bersyukur berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam acara sharing praktik baik ya Bapak Ibu. Sharing praktik baik menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini salah satu penyelesaian tugas saya di pendidikan program guru penggerak, yaitu dituntut untuk melaksanakan aksi nyata. Nah, dalam kegiatan atau menyelesaikan tugas ini, saya diminta untuk berbagi pemahaman berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini akan saya tautkan dengan komunitas belajar kita sesuai dengan perkembangan saat ini dunia pendidikan, bahwasanya
untuk komunitas belajar itu kan berkaitan dengan komunitas praktisi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, berkaitan dengan komunitas belajar. Kalau kita ada di lingkup mata pelajaran kan biasanya lintas kabupaten, kota, ataupun provinsi. Tapi kalau sekarang itu ada di lingkup sekolah. Bahkan komunitas belajar itu nggak hanya di lingkup sekolah. Di sekelompok kecil pun kita juga bisa membuat. Antar sesama mata pelajaran di sekolah bisa. Ataupun lintas mata pelajaran juga bisa kita bentuk. Jadi seperti itu. Dan komunitas belajar kita sudah resmi Bapak Ibu kita tautkan di PMM sesuai dengan ketentuan ataupun aturan dari pemerintah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk sharing, berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya di sini paham betul berkaitan dengan materi, karena saya baru beberapa pekan belajar berkaitan materi ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menyimak. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang apa saya sampaikan belum tepat ataupun nanti keliru, mohon diingatkan ya Bapak Ibu ya. Belum pernah ngomong, jadi kalau ngomong tenggorokannya kering. Beda kalau ngomong di kelas. Kalau di kelas sama anak-anak enjoy, tapi kalau di sini dengan Bapak Ibu saya grogi Bapak Ibu. Tentu secara mental saya agak sedikit terserang. Jelas begini. Saya menyadari saya mengajar tuh baru berapa tahun dibandingkan Bapak Ibu semua gitu. Jadi tentu saya yakin dan percaya kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu lebih tinggi daripada saya. Jadi saya mohon tetap bimbingan, nanti bila mana ada kekeliruan jadi mohon diluruskan. Baik Bapak Ibu, pembukaan sudah. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan elaborasi pemahaman budaya positif. Materi ini bukan sepenuhnya saya yang membuat Bapak Ibu. Materi ini bukan sepenuhnya saya yang membuat. Saya hanya sedikit sekali memodifikasi. Jadi tidak sepenuhnya saya yang membuat. Jadi kita sama-sama memahami ya, bukan berkaitan saya yang buat terus saya berbagi sama Bapak Ibu, bukan. Ini saya ngambil dari instruktur saya di materi budaya positif. Jadi di sini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPDMS dan Diah Samsiati Rajasa MSc dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MD. Perlu perkenalan Bapak Ibu? Nggak usah. Perlu ya? Perlu Pak. Nanti aja ya. Nanti saya kirim WA-nya. Baik Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini nanti sebisa mungkin kita persingkat karena waktunya juga tidak mencukupi ya. Seharusnya berkaitan dengan budaya positif ini banyak materi yang akan kita bahas berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Agenda kita pada hari ini pembukaan tadi sudah dibuka oleh Ibu Lia sebagai moderator. Selanjutnya ada kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus dari pemahaman kita pada hari ini. Pemahaman inti berkaitan dengan materi dan eksplorasi konsep sampai ke refleksi dari Bapak Ibu sekalian. Kita sepakati dulu Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kita tentunya harus hadir seutuhnya. Ya. Tenangkan hati dan pikiran, damai sejenak, semua situasi dalam diri, hadir seutuhnya di ruang guru ini dalam bersama-sama kita belajar. Jadi suasananya kok tegang ya. Apa saya sendiri? Ini perasaan saya ini. Kita enjoy ya Bapak Ibu ya. Kita di sini diskusi. Nanti mana yang kira-kira saya keliru ya tolong diingatkan gitu. Tentu saya di sini masih banyak belajar dengan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu. Kompetensi lulusan yang diharapkan di sini, Bapak Ibu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selanjutnya, Bapak Ibu mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi capaian kompetensi kita, capaian lulusan kita, ini yang diharapkan.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Capaian umumnya, di sini kita diminta untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, motivasi eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif di sekolah kita tentunya yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid dan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi pada dasarnya pada saat ini cita-cita pendidikan nasional khususnya di sekolah semua itu berpihak pada murid. Kalau slogan guru penggerak itu ada namanya menghamba pada murid Bapak Ibu. Tapi pertama saya masuk mendengar kalimat menghamba pada murid saya nggak terima. Enak amat menghamba pada murid itu kan. Berarti itu udah kayak Tuhan, tapi bukan di situ maksudnya. Artinya menghamba kepada murid adalah kita berpihak pada murid, berpusat pada murid, menyesuaikan kebutuhan murid. Seperti itu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, gitu ya. Jadi mungkin nanti ada yang terlupa, kita coba ulas lagi. Filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di materi ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah nanti coba silahkan kita jawab pertanyaan ini. Nanti akan saya coba kolaborasikan dengan pemikiran setia, gitu ya. Pertanyaan pemantik di sini Bapak Ibu nanti mohon dibantu buat menjawabnya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu? Pak Nur bisa jawab, Pak Nur? Bantu jawab. Nanti Bapak Ibu yang lain juga coba ya. Baik, terima kasih Pak Adri. Terkait dengan apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Tentu ini merupakan keharusan ya. Ketika suasana positif, hangat itu ada di sekolah, pasti akan membuat nyaman kita. Kalau itu di lingkungannya kelas, maksudnya di lingkungan kelas pembelajaran, tentu suasana positif itu sangat diperlukan demi kenyamanan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti itu. Itu menurut pemikiran saya. Mungkin ada yang lain dari itu. Luar biasa Pak Nur, Bapak Ibu kita kasih hapus dulu Bapak Ibu. Memang Pak Nur ini salah satu teman yang menjadi inspirasi saya kalau dalam ruangan ini. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu? Dari ibu-ibunya? Ibu. Bu Haula? Iya. Mau bantu? Menurut saya mungkin intinya sama ya kayak Pak Nur. Jadi pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu agar
tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Itu seperti apa, dan agar kita bisa juga mendapatkan feedback juga yang positif dari siswa. Mungkin itu aja, Pak. Luar biasa ya Bu Aula ternyata. Bapak Ibu. Pada dasarnya pentingnya menurut Bu Aula menginginkan apa yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lagi-lagi berpusat kepada murid. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, pemikiran kita di sekolah itu tujuannya hanya murid. Orientasinya adalah murid, murid dan murid. Kan gitu ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tidak ada. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sedikit dari bisa dikatakan perasaan saya mungkin ya. Jadi suasana positif Bapak Ibu dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam berbagai konteks. Tentu ya, kalau positif itu kan nyaman dan aman gitu kan. Termasuk di tempat kerja, di sekolah, atau dalam kegiatan komunitas. Jadi ketika orang merasa termotivasi, dihargai dan didukung, mereka cenderung bekerja lebih keras, berkolaborasi dengan baik, dan mencapai hasil yang baik secara keseluruhan. Itu pentingnya menciptakan budaya positif. Mungkin kalau ini kita terapkan di sekolah, ya anak-anak kita mungkin lebih bersemangat. Sekarang ini kan, kalau saya pribadi, yang saya panggil itu pasti anak-anak yang butuh perhatian khusus. Ya, ketika anak-anak yang memiliki potensi yang baik, prestasi, saya malah abai. Tapi coba kalau kita menciptakan suasana budaya positif dengan ini, mungkin dia lebih bersemangat. Teman-teman yang tadinya tidak potensinya yang kecil, mungkin bisa lebih terus bersemangat juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cocok ya Bapak Ibu ya? Cocok. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pendidik atau guru atau sebagai pimpinan sekolah, bagaimana Bapak dan Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Monggo dan Bapak dan Ibu. Mungkin Pak Musolin bisa bantu. Pak Ferry. Ya Pak Ferry ini pernyataannya iya, bilang nggak mau. Pak Nursyid. Jadi sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Dari ibu-ibunya di sebelah sini, kayaknya pada fokus ya Bapak. Coba Bapak Ibu, kalau ketika saya bilang hai, Bapak Ibu jawab hello, gitu ya. Ini hal-hal yang umum ya. Ketika saya bilang hello, Bapak Ibu jawab hai, gitu ya. Iya, ini udah umum lah, nggak harus di. Oke Bapak dan Ibu, siapa yang bisa bantu menjawab? Bu Tias. Sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif ya Pak? Dengan yang pertama itu menurut saya menciptakan visi dan misi di sekolah yang jelas untuk mengenai nilai-nilai yang ingin dicapai. Pasti setiap sekolah itu memiliki visi dan misi ya Pak ya? Betul. Ya kan? Untuk mencapai tujuan bersama. Itu sih Pak, visi dan misi. Cukup Bu, luar biasa sekali Bu Tia. Memang dalam menciptakan budaya atau suasana positif di sekolah, kita harus berfokus dulu dengan visi. Visi itu adalah salah satunya pengertian dari visi adalah cita-cita. Jadi kita mau membuat cita-cita yang seperti apa kan gitu. Luar biasa. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu? Pak Prayit? Selaku memimpin ya? Guru dan diri. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau secara pribadi saya untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang positif itu saya pribadi saya memberikan contoh dulu diri sendiri. Artinya dari diri sendiri dulu memberikan contoh kepada yang lain, sehingga nanti kemudian ditiru dengan yang lain. Kenapa? Kalau kebaikan ditiru terus kan jadi baik semuanya, sehingga akan jadi suasana positif di sekolah.
Iya. Betul, terima kasih luar biasa Pak Prai, kita kasih aplaus teman-teman. Jadi maksud dari Pak Prai itu guru dan ditiru ya Pak. Sebetulnya kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita juga bisa menerapkan itu, ya kan? Saya sedikit lupa. Ingarso sum tulodo gitu kan Pak ya. Di depan menjadi panutan. Ingmadia mangun karso, di tengah-tengah memberi dorongan, motivasi. Tut Puri Handayani, dari belakang kita memberi kekuatan. Gitu ya kurang lebihnya ya. Ya nanti kalau salah tolong diingatkan. Mungkin dari Bapak selaku pimpinan. Oh, ini. Oh, iya. Oke, kalau yang ditanya sebagai seorang pimpinan ya sebenarnya kalau jatuh pimpinan sekolah sebenarnya kita semua adalah pimpinan, ya, terutama pimpinan untuk tadi, apalagi di sekolah tadi ya. Kalau kata kepala sekolah itu hanya sebatas disebut saja. Kalau ditanya bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini, yang pertama saya ingin dari apa yang dilakukan Tobias tentang visi dan misi dulu, ya. Tapi kata kunci sebenarnya pelaksanaan tadi sebagai guru, ya. Tadi di buku dan ditiru, jangan kebalikannya. Guru itu waktu tersaru, ya, nggak seperti itu. Jadi tadi ditanya bagaimana Anda dapat menciptakan suasana, ya tentu tadi kalau sebagai pimpinan membuat atau menciptakan visi dan memberikan contoh dan budaya-budaya sekolah yang baik. Kalau kita mengacu kepada sekolah kita sekarang ini, suasana positif itu kan berarti kan di lingkungan sekolah berarti dari awal pagi sampai siang. Ada budaya kita yang dari awal menjadi budaya sekolah yang diterapkan yang belum jalan. Contohnya, Bapak Ibu guru harusnya datang lebih pagi dari anak-anak. Itu contoh kecil Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang lebih pagi, tidak langsung ke kantor, atau bolehlah datang absen harus absen, mungkin ke depan lagi. Itu menjadi suasana berbeda kalau anak-anak itu datang melihat gurunya ada di halaman. Saya sendiri merasakan selaku pimpinan datang itu saja nggak enak kalau di depan itu ada Bu Dwi, ada Bu siapa kemarin, Bu Diana, ada Pak Peri di depan halaman itu. Saya datang terlambat aja rasanya nggak enak saya. Coba kalau Bapak kita sekolah kita, ya Bapak Ibu guru di kita datang lebih pagi sedikit dari anak-anak. Itu anak-anak itu melihat, waduh, Bapak Ibu guru udah siap untuk ngajar. Tapi kalau tidak datang, kok nggak ada gurunya. Apalagi dilanjutkan dengan kebiasaan, memang udah datangnya agak siang, mohon maaf ngobrol dulu di ruang dulu, masuk ke kelasnya agak mungkin 5-10 menit kemudian. Itu akan menjadi apa ya? Anak-anak akan mencireni nggak bahasanya itu? Meniteni. Ya, Memberi tanda. memberikan tanda. Alah, kalau pagi-pagi kalau semuanya hari Selasa nih, hari Selasa kebetulan contohnya umpamanya saya ngajar. Ya kebiasaan seperti itu. Oh, hari Selasa ini nanti Pak Tim itu pasti masuknya nanti jam 8. Ngapain datang pagi-pagi? Coba seperti itu. Kalau ini kita tumbuhkan Bapak Ibu ya, ini seperti saya sampaikan harapan salah satu budaya yang mungkin mulai agak hilang, belum hilang sama sekali ya, agak hilang. Ya kalau ini kita tumbuhkan, itu satu Bapak Ibu, untuk kita berdiri saja lah. Kedua, dulu di kantor kita itu Bapak Ibu ditempel itu 5S di kantor di depan. Nah, dari masih ini ya, dulu di depan. 5S itu senyum, sapa, Salam, santun, sopan, santun. senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dulu kita tempel di depan Bapak Ibu.
Dengan berjalannya waktu, bahkan sampai hari ini, detik ini ya, itu terlihat suasana kita yang pagi aja ya, kita hanya pagi. Anak-anak itu yang datang, ya kalau yang memang mungkin budayanya tadi meneruskan dari SMP, habis parkir dia nemuin gurunya di depan saling cium tangan. Hanya berbatas sehat Pak atau apa. Tapi kalau yang biasa cuek, habis naruh motor, ya udah lapas saja, cuek aja. Jadi caranya ini dalam menciptakan itu mungkin mulai dari kita sendiri. Sekolah juga mempunyai tadi visi misi yang jelas. Yang kedua ya gurunya, kita selaku bapak ibu guru memberikan contoh dulu. Ya, mungkin 2 langkah itu dulu Pak. Ya, mudah-mudahan kita itu kan sehari pagi udah enak, ya. Kalau suasana pagi enak itu mungkin sampai siang enak. Tapi kalau pagi udah nggak mood, aduh hawanya apa namanya ya, nggak enak aja. Kayak saya kalau udah nggak enak itu kadang udah cari alasan aja ke dinas gitu. Padahal ya benar gitu. Mungkin itu saja Pak Andre dan teman-teman yang lain. Kita tadi suasana positif, mari kita ciptakan bersama dari ide Bapak Ibu. Kalau udah tercetus, kita komit untuk melaksanakannya. Terima kasih. Luar biasa. Banyak sekali pengarahan dari Bapak Ibu. Memang beda Bapak Ibu kalau kita selaku guru dengan pimpinan itu memang sedikit berbeda. Kalau Pak Rai tadi simpel dan padat, kalau Bapak langsung ngasih contoh-contohnya. Luar biasa ya, mudah-mudahan dari pengarahan Bapak Kepala Sekolah tadi itu bisa membangunkan hati nurani kita ya Bapak Ibu, jadi motivasi internal, bukan hanya karena nanti dimarahin Bapak Kepala Sekolah saya berangkatnya pagi, jangan, tapi memang kesadaran diri kita bersama Bapak Ibu. Memang betul yang disampaikan Bu Tias tadi, mulai dari visi dan dijabarkan langsung sama Pak Prai, paparkan secara gamblang oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Luar biasa Bapak Ibu. Halo. Hello. Hai, hello. Hello, hai. Hello, hai. Hai, hello. Serius kayaknya ini. Fokus, Luar Pak. biasa. Oke Bapak Ibu. Wah ya, monggo Bu. Siap, makasih ya Bu. Sukses Ibu. Lanjut ya Bapak dan Ibu. Dari apa yang sudah kita bicarakan Bapak dan Ibu, sedikit saya simpulkan bahwasanya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sekitar kita, di sekolah kita, membutuhkan waktu. Kalau Bapak Kepala Sekolah tadi, kita bertahap dua hal dulu saja kita bangun, gitu ya. Kesabaran tentu Bapak dan Ibu. Selanjutnya dedikasi, tetapi dengan usaha bersama Bapak Ibu kita berkolaborasi, kita kerjasama. Mudah-mudahan kita dapat menciptakan suasana positif, menciptakan komunitas yang lebih baik dan lebih berdaya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Cocok ya kira-kira ya? Luar biasa. Masih ada ternyata di sini pertanyaan pemantik. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak dan Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. 2 hal itu saja, dari pagi sampai sore 2 hal itu aja sepertinya belum efektif. Nah sekarang itu kan belum efektif 2 hal itu. Kita budaya positif dengan 5S tadi, Bapak dan Ibu menyambut anak-anaknya di depan, ya, dengan memberikan contoh yang baik sama murid, kita datang tepat waktu. Ternyata kita belum efektif ya Bapak dan Ibu. Dan apa menurut Bapak dan Ibu yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara mengembangkannya? Tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan hal yang memang belum efektif di sekolah kita berkaitan dengan budaya positif. Nah, gimana sekarang caranya untuk memperbaiki dan mengembangkan? Pak Badri. Oke, terima kasih
untuk kesempatan itu kepada saya. Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana pendidikan disiplin saat ini di sekolah kita, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kalau menurut saya banyak beberapa hal yang perlu kita perbaiki dan kita kembangkan, terutama apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi saat penyambutan anak itu memang sangat penting sekali, ya. Anak itu akan merasa bangga, merasa senang apabila waktu pada saat di sekolah Bapak Ibu guru sudah siap, ya. Kemudian mengenai kedisiplinan ini, anak-anak kita ini perlu perhatian yang dibilang perhatian khusus ya untuk anak kita, karena anak kita ini sangat luar biasa, ya. Pada dasarnya anak-anak itu semuanya baik, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak itu yang arogan, itu tidak ada. Pada dasar anak-anak itu semua itu baik. Tinggal bagaimana cara kita sebagai orang tua, kita ngasih arahan mendidik anak-anak kita ini sebagai generasi mendatangkan ini, kira-kira menjadi generasi emas pada tahun 2045 nanti. Peran kita sebagai guru bukan hanya sebagai guru saja, tetapi kita juga sebagai orang tua, ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini menjadi lebih baik dengan kita, ya. Guru akan selamanya akan tetap jadi guru, tetapi peserta didik bisa menjadi kepala desa, anggota dewan, presiden, dan sebagainya, ya. Kita hanya menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik dengan kita, karena guru adalah garda terdepan yang berbenturan langsung dengan generasi muda yang mereka masih butuh perhatian, butuh wawasan, butuh pengajaran dari kita sebagai orang guru sekaligus orang tua, ya. Generasi muda adalah harapan kita semua, kalau mereka menjadi pengganti kita juga, ya. Mungkin itu saja Pak Andri yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Luar biasa Pak Andri, pemikirannya sangat luas sampai mau menjadikan anak-anak menjadi presiden. Amin. Bangga nanti presiden alumni mana SMK Negeri 1 Purwokerto. Luar biasa, gue siapa Pak Andri. Kan luar biasa Bapak Ibu, ya. Oke, mengingat waktunya sudah terus berjalan, sedikit saya simpulkan bagaimana cara memperbaiki dan mengembangkan. Tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala Sekolah. 2 hal dulu kita terapkan, itu datang tepat waktu. Upaya yang harus dilakukan untuk membangun hubungan positif antara sekolah, siswa, dan orang tua. Ketika siswa merasa didukung dan diperhatikan, maka cenderung lebih bertanggung jawab terhadap kehadiran dan keterlambatan. Luar biasa. Ini masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Badri tadi. Jadi memberikan kalau dalam istilah ada di PMM Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ikut di modul itu, di pelatihan itu, pendidikan inklusif. Ya, itu ada. Jadi yang disampaikan Pak Badri tadi ranahnya ke sana. Orientasinya kita kepada murid, kita kembangkan, memberikan contoh, kita memberikan dorongan dan memberikan perhatian khusus pada anak-anak kita. Itu langkah awal. Tapi tentu dari situ ya kembali ke kita sendiri, kembali ke dalam diri Bapak dan Ibu semua. Kita memberikan contoh dulu. Kalau kita belum bisa memberikan contoh, ya istilahnya itu imam jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, kan gitu. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Mungkin ini pertanyaan nanti terakhir ya. Setuju atau tidak? Gitu ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak. Nggak setuju gimana Bu? Baiklah, di situ pertanyaannya adalah setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya kalau kita sudah berlatih di PMM juga ada ya Pak, hukuman itu sebenarnya
bukan untuk menggiring anak untuk menjadi disiplin, tapi menggiring anak menjadi jauh lebih jauh dari kita. Jadi seharusnya hukuman itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Hal yang lain tuh Contohnya, Bu. biar saya yang tua ini nggak mikir. Saya sedikit lupa, Pak. Kemarin itu contoh-contoh untuk menghilangkan hukuman itu bisa seperti apa, Pak? Kalau kita bilangnya negosiasi, tapi apa sih bahasa? Kesepakatan. Nah, terus kayak kita lebih menghargai apa yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa itu inginnya apa, kita sampaikan juga keinginan kita apa, seperti itu. Terima kasih. Aplaus dulu Bapak itu. Memang luar biasa. Memang kalau kita bilang tidak setuju ya apa yang disampaikan Bu Dwi memang sesuai. Tapi kalau ada yang bilang setuju nggak? Ya, ada Pak. Ada ya? Ada. Gimana ini kira-kira kalau setuju? Kenapa? Kok setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tinggal hukuman apa dulu gitu ya? Hukuman yang positif. Oke, coba kita lihat lagi pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju apa enggak? Ini Setuju, Pak. setuju ya. Kenapa Pak Badri? Pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini saya sangat setuju, Pak. Apabila kita bisa terapkan untuk dengan hal yang positif membaca, artinya kita sudah meningkatkan literasi baca kita, perpustakaan kita aktif. Kemudian membersihkan halaman sekolah ini juga saya sangat setuju, karena melihat kondisi kita saat ini kalau musim hujan juga kita banyak tanah yang berada di mana-mana. Kemudian kalau kita bisa terapkan satu siswa kita pulang, ketika kita pulang sekolah, mereka wajib bawa satu sampah. Ini saya rasa juga bisa menimbulkan hal positif. Apabila ini bisa terjadi, bisa kita laksanakan. Insya Allah kedepannya terus kita akan menjadi sekolah yang semakin unggul. Ya. Itu saja. Terima kasih Pak Badri. Memang betul. Semakin kesini Bapak dan Ibu, saya semakin ngedrop. Pernyataan Bapak dan Ibu kompeten semua gitu loh. Jadi saya nggak percaya diri. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Pemberian hukuman itu juga bisa menimbulkan hal yang positif buat anak-anak didik kita. Bukan terus kita, kalau saya masih identik ngasih hukuman itu push up gitu. Tapi kadang memang ada yang positif juga dari push up, sehat kan gitu. Kalau kata Pak Badri, membersihkan lingkungan sekolah, setiap pulang sekolah bawa sampah gitu ya. Kalau dibuang ke tempat sampah Pak Badri, kalau dibuang ke jalan, waduh. Ya kita siapkan tempatnya, Pak. Tentu kita harus memfasilitasi dulu ya. Oke, masih ada pertanyaan. Memberi penghargaan Bapak dan Ibu, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju ya? Oke, nanti akan kita bahas. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan murid. Kalau sedikit saya sedikit saya kutip dari memberi penghargaan kepada anak itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terus yang nggak dapat penghargaan gimana? Menimbulkan kecemburuan sosial atau tidak? Gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut apa udah ini? Lanjut. Sampai jam berapa kira-kira? Izin Pak. Kita sampai sore kayaknya Pak. Saya ngikut, saya malu juga nggak apa-apa. Siap. Wah, siap. Nanti disiapkan nanti. Kan tapi saya belum tanda tangan tadi Pak. Nanti saya izin tanda tangan dulu. Udah pulang belum Mutia ya? Oke, kita lanjut. Bapak dan Ibu, kita melihat standar pendidikan nasional Bapak Ibu. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai tertuang dalam standar proses di standar nasional pendidikan di pasal 12. Saya lupa pasalnya berapa. Saya cari tadi, mau saya tautin ke sini, saya cari-cari nggak temu, mau googling nggak sempet. Udah panik duluan, nanti kita cari bareng-bareng Bapak Ibu ya. Ingat pasal 12.
di Standar Nasional Pendidikan berkaitan dengan budaya positif. Jadi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 di huruf B, nanti kita lihat masih di Standar Nasional Pendidikan, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik dan berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi ini sudah ada aturannya bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah dan apa pentingnya. Sudah dianjurkan, kita sudah disarankan. Kita tinggal menjalankan dan mengembangkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kita belum masuk ke materi pembahasan Bapak Ibu. Tadi masih pertanyaan pemantik, sudah lama banget. Tapi pembahasannya nanti kita coba agak sedikit di-skip ya Bapak dan Ibu biar waktunya cepat. Disiplin positif, pertama nanti kita akan coba bahas materi berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus keyakinan kelas, atau nanti bisa kita singgung dengan keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol seorang guru, dan restitusi segitiga restitusi dalam penanganan kasus pada anak. Sebetulnya nanti kalau yang kira-kira apa yang kita bahas hari ini kurang sesuai, nanti Bapak Ibu bisa langsung belajar di PMM. Ya, di sana sudah ada modul budaya positif. Eksplorasi konsep di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak dan Ibu. Di sini ada sedikit perubahan paradigma Bapak dan Ibu. Nanti akan coba kita simpulkan bareng-bareng. Kegiatannya adalah bukalah. Kegiatan kepalan tangan. Di sini perintahnya adalah bukalah. Saya mengajak Bapak Ibu sedikit merefleksi ya. Nanti Bapak dan Ibu anggap saja A dan B yang temannya sebangku, boleh. Misal Bu Tias A, Bu Rumias, Bu Rita B gitu. Kalau yang sendiri anggap saja sedang berdua, gitu ya. Kepalkan tangan Bapak dan Ibu, nggak usah harus dengan secari kertas ya. Tapi kepalkan, bayangkan Bapak dan Ibu, ada benda yang sangat berharga di kepalan tangan kita. Nah, setelah itu, genggam benda tersebut dengan segala daya, buat sebuah kepalan kuat-kuat. Pokoknya benda itu berharga menurut Bapak dan Ibu. Kepalkan, ya. Nanti coba kita ilustrasikan. Teman semeja kita yang B tadi, atau yang sendiri anggap saja tangan, misal kita kepala tangan kanan, yang kiri berusaha untuk membuka. Berusaha untuk membuka sebisa mungkin. Mungkin dengan mengancam, membujuk, menghardik, merayu, nyuap mungkin ya, apa aja lah. Yang penting kepalan tangan itu mungkin bisa terbuka. Nah coba, gak usah lama-lama, kita 5 detik aja lah. Nanti coba kita lihat, Bapak. Mungkin persepsi kita berbeda-beda. Anggap itu tadi ya, kita punya suatu benda yang sangat berharga, kita kepal. Gimana caranya kepalan itu? Ya terserah Bapak Ibu, mau terbuka ya terbuka, tapi dengan cara ini tadi, seolah-olah kita dirayu. Dengan caranya kita bisa tergiur untuk membuka, atau gimana caranya kita bisa tetap untuk bertahan gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Halo. Halo. Hai. Kurang fokus Bu Dwi. Oke, hello. Hai. Hello. Hai, hello. Yuk, 5 menit. 5 detik. 5 detik. Ternyata Pak Nur masih fokus. Fokus, Kak. Kita diam tapi fokus. Luar biasa emang. Tetap bersemangat ya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Coba kita biar semangat. Ketika saya tanya apa kabar, Bapak Ibu bilang Baik. Bawai.
Masih semangat ya. Saya bilang tetap semangat, sangat semangat, sangat semangat, luar biasa gitu ya. Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Masih. Masih semangat? Tetap semangat? Luar biasa. Biar nggak ngantuk ya. Oke, cukup. Mungkin sudah ada yang bisa menerangkan hasil kepalan tangan, ada yang sudah terbuka atau masih bisa tetap bertahan? Sudah. Gimana Bu Farhana? Coba Bu, ceritain gimana tadi bisa terbuka atau tetap berkepal? Dirayu. Pak Nur, merayu ya? Pak Nur. Enggak ada ya? apa-apa ini. Gimana? Udah dilakuin tapi ya? Sudah dilakuin tadi? Iya, sudah dilakuin barusan, cuman saya nggak sadar. Bagus emang Pak. Keren. Sudah Bu? Benar ya? Tanpa sadar ya? Sadar. Artinya terpengaruh oleh hipnotis. Dihipnotis sama Pak Nur jadi terbuka. Bisa saja Bapak dan Ibu. Oke, ada yang lagi. Kalau Bu Farhana terbuka, nggak sadar. Jadi kesadaran itu menghilangkan kontrol diri gitu ya. Nah, ada yang masih terkepal. Pak Ferry, kayaknya terkepal tuh. Oh, terbuka. mau minta dibuka yang kebanyakan saya kan sendiri Pak. Jadi saya seolah-olah yang ini apa yang ini ngerayu. Sebelum yang ngerayu saya kasihkan. Pasrah saya. Pasrah. Yang lain Masih terkepal. masih terkepal. Kenapa Bu Dwi terkepal? Karena menurut saya yang ada di tangan saya ini sangat berharga Pak. Jadi Bulia ini nggak boleh ngebuka apa yang ada di tangan saya atau mengambil apapun yang ada di tangan. Nggak bisa. Mau Bulia maki-maki saya juga nggak bakal saya kasih karena suami saya ini. Kayaknya Bulia nggak mau juga tuh. Bulia udah punya. Oke, memang seperti itu Bapak dan Ibu. Kering mulut saya. Jadi dari hasil kegiatan kita 5 detik tadi, apa yang terjadi? Ada yang terbuka tanpa sadar. Ada yang masih terkepal karena menurutnya adalah barang berharga. Begitu juga dengan posisi kontrol yang ada di kita. Begitu juga dengan anak murid kita Bapak dan Ibu. Tergantung bagaimana kita bisa mengontrol murid kita. Kalau kita kontrol secara paksa, ada yang masih berkekeh, ada yang dia mau berubah. Di kelas Badung misalnya, dipanggil ke BK nurut, kayak ayam sayur. Keluar dari BK jadi cengar-cengir gitu. Ini termasuk dalam posisi kontrol. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang dimiliki, yang diinginkan oleh murid tersebut. Begitu juga dengan kegiatan ini tadi. Ya kalau kita nggak sadar ya udah lepas aja. Ada yang kalau kita berkekeh ya kita genggam aja kan gitu. Oke, kita lanjut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit merefleksi. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu semua ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini akan sedikit saya jelaskan. Ada seorang ilmiah yang sudah meneliti ini. Saya sambil duduk ya, karena nggak bisa gerak mungkin. Oh bisa. Luar biasa. Kebaca nggak? Nggak baca ya? Kebaca. Kurang besar. Ini dari seorang psikiater, Dr. William Glasser, dalam sebuah kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan apa itu bahasa Inggrisnya?
choice theory. Teori pilihan. Saya kalau ngomong bahasa Inggris lidahnya kesleo. Choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi. Ya. Jadi itu tadi adalah ilusi kontrol tadi, miskonsepsi. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya, ini miskonsepsi Bapak Ibu. Pada dasarnya kita, ini nggak kelihatan. Deh, kita baca bareng-bareng aja deh. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu sebuah ilusi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Jadi hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sama dengan kegiatan kita tadi. Ketika kita diizinkan untuk mengontrol, ya semau kita, sama dengan semau murid. Ketika dia mau dikontrol, ya dikontrol. Di BK kita kontrol, ya nurut aja dikontrol. Keluar nggak mau lagi gitu. Itu ilusi. Seorang guru bisa mengontrol murid, ilusi. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi gimana cara kita untuk mengontrol hal tersebut? Ya? Dan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini menurut psikiater dari siapa tadi, Dr. William Glasser. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif itu dan bermanfaat, ilusi. Jadi penguatan positif atau bujukan, rayuan itu tadi adalah bentuk-bentuk kontrol. Gimana caranya kita mengontrol? Kan ada yang ya kita bujuk, kita rayu kan gitu. Itu adalah kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita atau guru. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat dari guru yang selalu berusaha untuk mengontrolnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya penguatan positif efektif itu bermanfaat secara tidak langsung memberikan motivasi eksternal dari murid tersebut. Dia motivasinya nggak tumbuh secara internal, bukan karena keinginannya sendiri, tapi dikontrol oleh seseorang. Kita lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi secara tidak langsung kita membentuk murid itu gagal, gitu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kita contohnya kayak membuat murid merasa bersalah. Gimana ya contohnya? Kayak kita lagi dalam kelas, kamu tuh salah, seharusnya kamu nggak seperti itu. Ini secara tidak langsung membuat identitas gagal pada murid. Jangan seperti itu. Nah, padahal bahasa kita kan lembut ya. Tapi secara tidak langsung kita membuat rasa bersalah pada murid itu membuat identitas murid itu gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Apa namanya kalau itu? Ngomong sendiri, berprasangka buruk gitu ya terhadap dirinya sendiri. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu sama anak-anak kita itu kita harus yaitu tadi yang disampaikan Pak Badu, kita harus punya perhatian lebih sama anak-anak kita. Tentu dalam hal itu kita juga harus tahu dulu kebutuhan anak-anak seperti apa, kan gitu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
gitu ya. Jadi kita seorang dewasa ya menurut kita bisa aja gitu mengatur ataupun mengontrol anak itu sendiri. Ya kita beranggapan kita yang lebih tua, kita lebih tahu lah, kita berpengalaman gitu kan. Secara tidak langsung seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini ada pertanyaan. Cukup ya? Nggak usah tanya-tanya. Nanti di sesi diskusi kalau masih cukup. Waktunya udah 2:30 ya, luar biasa. Kalau nggak selesai nanti kita sambung di part 2 ya. Setidaknya nilai-nilai kebajikan dan universal tadi kita sudah sedikit pahami. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Gitu ya. Jadi stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Stimulus responnya seperti itu. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang hal yang luas, kan gitu. Terus perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulus responnya ke sana. Teorinya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu anak-anak yang berperilaku buruk itu kita anggap, kamu ini udah gagal gitu. Belum tentu. Kemungkinan anak itu punya kebutuhan dasar apa gitu. Mungkin butuh kebutuhan dasar penguasaan atau kesenangan dan sebagainya. Kita juga harus pahami itu. Terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena itu tadi. Hanya seseorang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi teorinya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apa makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Halo. Udah mulai ngantuk. Apa makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Pak Edo? Oh enggak, Pak? Biar nggak ngantuk ya. Oke, makna disiplin menurut saya yakni mengikuti segala sesuatu yang telah tertulis. Yang tertulis itu seperti peraturan yang sudah ada di sekolahan atau peraturan yang ada di kelas atau peraturan yang sudah disepakati oleh wali kelas atau guru mapel yang berada di ketika pembelajaran berlangsung. Itu menurut saya. Luar biasa, aplaus dulu buat Pak Edo. Jadi mana disiplin itu kita menjalankan perilaku sesuai dengan ketentuan gitu ya Pak Edo ya. Oke, langsung ya, nggak usah lama-lama. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar gitu. Terus mana asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini mereka yang membuat istilah disiplin gitu. Seorang filsuf ya, Sokrates dan Plato ini dari Yunani kalau nggak salah. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, gitu makna dari disiplinnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, di budaya kita sekarang sudah tertanam makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kan sama yang disampaikan Pak Edo tadi. Menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Begitu. Jadi ini bisa kita terapkan nanti sama anak-anak kita. Disiplin itu seperti apa? Bukan tentang disiplin kamu itu nggak ngikutin aturan. Gitu. Tapi itu boleh nanti kita buat, asalkan dengan apa? Dengan kesepakatan bersama. Jangan kita nggak punya kesepakatan tahu-tahu kamu salah. Makanya sekarang saya pribadi
sebelum saya menerapkan hal-hal ini, ketika ada murid bermasalah, saya bingung menangannya seperti apa. Karena apa? Kita nggak punya kesepakatan, kita nggak punya keyakinan kelas. Nah, nanti ini akan sedikit saya persingkat. Nanti kita, Bapak dan Ibu, di kelas-kelas itu wajib kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa? Yang menumbuhkan budaya positif. Mungkin dengan masuk kelas tepat waktu dan sebagainya. Nah, nanti ketika ada kasus-kasus pada anak, kita tinggal menanyakan keyakinan tadi. Anak itu akan tumbuh dengan sendirinya keyakinan itu sendiri. Misal dia melanggar, tidak menghargai temannya misal. Kita tinggal tanyain aja, kira-kira kamu salahnya apa? Dia bakal punya argumen sendiri. Walaupun nggak berani jawab, nanti kan bisa konseling kan gitu. Nah, setelah itu ketika dia sudah mengutarakan unek-uneknya segala macam, kita tinggal balikin aja kesepakatannya. Keyakinan kelas kita gimana? Ya Pak, keyakinan kelas kita misal tidak menghargai orang lain. Mereka tahu kesalahannya di mana, gitu ya. Oke, jadi makna disiplin seperti itu Bapak Ibu. Di budaya kita juga sudah memang sudah berubah. Di budaya kita disiplin itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seharusnya tidak, karena kata disiplin di sini di budaya kita ini adalah motivasi eksternal, motivasi dari orang lain, bukan motivasi internal dari diri kita sendiri, gitu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau bisa kita sebut dengan motivasi internalnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan individu tersebut. Ini menurut Diane Goshen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya lupa, ada yang ingat? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ayo boleh ya. Maaf ini saya lupa apa ya? Masih enggak Pak Nur? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kreatif, Bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong. Itu secara tidak langsung memang yang ingin dicapai sama anak-anak kita. Cuman mungkin tidak terarah kan gitu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nilai-nilai kan gitu ya. Mandiri, nalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Halo. Hai. Udah lemes. Sama. Kayaknya part 2 ya Pak. Oke. Kalau part 2 dari ini tadi aja dulu kita coba pahami dulu. Karena memang banyak budaya positif ini dari beberapa modul tadi. Jadi dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan coba kita terapkan. Nggak usah banyak-banyak kalau kata Bapak tadi 2 itu. Jadi mulai besok kan belum aktif, jadi mungkin nggak apa-apa Pak kalau belum aktif Pak. Ya nggak apa-apa mungkin Pak. Kita bingung juga mau disiplinin anak kalau belum aktif belajar Pak. Kita paksa-paksa ya orang kelas meeting juga nanti P5 juga seperti itu. Mungkin setelah semester baru ya Pak, izin Pak. Tahun ajaran baru bisa kita terapkan bareng-bareng seperti apa. Minimal 2 tadi ya Pak. Kalau saya malah Nggak usah nunggu, langsung. gurunya belajar dulu aja dari pagi dulu. Siap. Pas anaknya datang pagi kita udah siap. Siap. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi setidaknya poin penting pada hari ini adalah kita berusaha mencoba untuk merefleksikan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari apa namanya itu Trikono ya? Apa sih? Oh, Pak. Kalau
apa? Filosofi Gajada Trikono apa sebutannya tuh? Yang 3 kalimat itu. Ya, ing sulodo, ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayan. Nah, kalau itu bisa kita terapkan, mudah-mudahan Pak Insya Allah nanti yang 2 keinginan Bapak tadi kita bisa. Jadi memang yang pertama PR kita adalah kita memberikan contoh yang baik dulu. Itu Bapak dan Ibu. Waktunya sudah jam berapa Bu? Jam 3:10. Jam 3:10 luar biasa. Baru satu materi aja udah hampir 2 jam ya. Ada berapa materi? Banyak Bu. Oh, berarti kita part 7. Nanti akan kita lanjut. Kalau enggak pas libur mohon izin Pak nanti coba kita buat webinar aja secara daring gitu. Tapi atau kemarin saya pernah usul sama Bapak Kepala Sekolah, kalau ketika kita kan anak-anak pulang jam 3 jadwalnya, jadi kita nunggu sampai jam 4, lumayan sejam kita bahas sedikit, kita kaji sedikit gitu ya. Bisa. Nanti kita urutkan dengan, jadi minta izinnya sama Bapak Kepala Sekolah setiap hari apa gitu Pak ya, tadi kan sudah disampaikan, kita jadwalkan gitu. Jadi tujuannya secara tidak langsung komunitas belajar kita ini untuk meningkatkan kompetensi kita bersama. Itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya alihkan ke teman-teman yang mau jawab gitu aja. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menunjukkan jasa Pak Andre dan Indra. Semuanya kita beri aplaus untuk Pak. Sangat menarik sekali ya tentang budaya positif, karena di situ akan menciptakan kegiatan belajar yang kondusif. Itu Pak ya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah konkret untuk sekolah kita, gitu ya. Bagaimana dengan budaya positif? Maksudnya yang pertama adalah kita harus tentukan dulu budaya positif apa yang akan kita lakukan di sini. Kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kita harus memiliki komitmen yang sama. Gitu. Pertama adalah kita tentukan budaya positif apa yang kita lakukan di sini. Yang kedua langkah-langkah kita. Yang ketiga adalah komitmen bersama untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kenapa? Karena itu adalah hal yang memang perlu kita lakukan. Karena salah satu di antara tujuan pendidikan adalah selain untuk pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita, terutama untuk kita juga anak kita. Disiplin misalkan ya, coba kita bersama-sama untuk komitmen terhadap itu. Misalkan budaya antri, terapkan juga. Satu contoh mungkin ada salah satu sekolah yang menerapkan itu. Contoh misalkan anak-anak setiap masuk gerbang sekolah pakai kendaraan harus pakai helm. Terus lama, tapi kalau kalian diterapkan secara konsisten, sampai sekarang anak-anak itu kalau sekolah pasti pakai helm. Itu adalah budaya positif yang harus terapkan. Artinya memang itu berkelanjutan ya, dan memang juga harus komitmen dari kita semua. Tadi yang pertama kita tentukan budaya apa yang kita lakukan, yang langkah-langkah yang ketiga adalah komitmen kita bersama. Terima kasih. Memang betul yang disampaikan Pak Prait. Sebelum kita menerapkan budaya positif ya kita tentukan dulu langkahnya gitu Pak Prait ya. Langkahnya seperti apa? Sebenarnya tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nggak usah banyak-banyak, 2 kegiatan aja dulu. Yang pertama apa? Kita berangkat lebih awal, gurunya memberikan contoh dulu kan gitu. Yang kedua menyambut anak di depan. Gitu. Kalau yang disampaikan Pak Prait nanti ada materi selanjutnya Pak, sebenarnya itu masih jauh berkaitan dengan keyakinan sekolah. Iya, Bapak memang luar biasa memang. Tentu luar biasa, namanya juga Bapak lebih berpengalaman kan.
Makanya saya bilang tadi belum tentu saya tahu. Gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap adalah dua itu dulu yang bisa kita terapkan. Kita berikan contoh yang baik dulu sama anak, baru anak akan mengikuti. Ya kalau kita mau menghukum anak, kalau kita aja berangkatnya siang, kan gitu. Udah waktu masuknya di kelas, guru piket keliling, mana gurunya? Nggak ada, ya anak juga ngapain? Sedangkan kita sekarang ini harus berpihak kepada murid. Kenapa ya kok malah fokus kepada guru kan gitu? Kita harus berpihak kepada murid, segala sesuatu harus murid. Karena begini, menurut Ki Hajar Dewantara itu salah satunya, murid itu bukan kertas kosong. Murid itu ibaratkan lukisan yang samar. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru nggak bisa bentuk si A jadi dokter, nggak bisa. Bentuk si A jadi polisi nggak bisa. Mereka sudah punya potensinya masing-masing. Mereka sudah punya gambar yang samar. Kita hanya menebalkan. Seperti itu. Mungkin ya Bapak dan Ibu sudah lebih paham lah. Jadi saya cuman sedikit menyampaikan sedikit pemahaman saya gitu. Mungkin cukup sampai sini dulu. Atau ada yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, sesi kita masih banyak. Artinya di budaya positif ini, kalaupun nanti kita nggak bisa bertemu lagi, saya hanya bisa menyarankan Bapak dan Ibu coba di PMM itu ada budaya positif dipelajari. Itu sedikit, malah modulnya sedikit, penerangannya malah banyak, materinya sedikit. Dia cuma materi-materi poinnya aja. Kalau saya di sini banyak banget. Saya cuma mau mengajak kita berdiskusi bersama, bukan saya mau menggurui, bukan. Gitu ya. Mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang saya bacakan itu menuai manfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lia. Luar biasa sekali materi pada siang hari. Sekali lagi kita beri aplaus untuk narasumber kita. Baiklah, materi yang sangat menarik. Ini dapat membuka kembali paradigma kita tentang budaya positif di sekolah. Kemungkinan kita akan ada part kedua. Menurut saya ini akan lebih efisien ketika dilakukan menjelang kita memasuki tahun ajaran baru ya Pak ya. Karena supaya bisa menambah lebih semangat lagi di tahun ajaran baru. Karena budaya positif ini sangat baik dan bermanfaat untuk sekolah kita kemudian hari. Baiklah, sesi selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab yang telah dilaksanakan sekaligus oleh pemaparan narasumber tadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya tutup acara hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan kita manfaat dan juga menambah wawasan kembali. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah.